Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang motivasi belajar siswa. Kemudian, nama kelompoknya terdiri dari Rizka Amalia, Linawati, Mareta Ratnasari, Siska Handayani, Rahmat Hanafi. Di dalam materi motivasi belajar siswa, kami akan membahas 4 poin. Poin pertama yaitu pengertian motivasi, kedua jenis-jenis motivasi, ketiga tujuan dan fungsi motivasi, keempat cara guru meningkatkan motivasi belajar. Sebelum ke pengertian motivasi itu sendiri, terdapat 3 teori yang menyatakan pandangannya terhadap motivasi. Teori pertama yaitu teori behavior, yang menyatakan bahwa motivasi berasal dari situasi, kondisi, dan objek yang menyenangkan. Hal ini memberikan kepuasan yang berkelanjutan, maka akan menimbulkan tingkah laku yang siap melakukan sesuatu. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa yang mempengaruhi perilaku individu adalah proses pemikiran. Karena penganut paham kognitif memfokuskan pada bagaimana individu itu memproses informasi dan memberikan penafsiran untuk situasi khusus. Ketiga, teori humoris yang menyatakan bahwa manusia bertindak dalam situasi lingkungan dan membuat pilihan mengenai apa yang dilakukan. Tetapi mereka lebih menaruh perhatian pada jalan umum perkembangan seseorang, aktivitas dari potensi, dan menghilangkan gangguan-gangguan pada pertumbuhan seseorang. Menurut MC Donald dalam Sardiman mengatakan, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Duncan, seorang ahli administrasi, dalam bukunya Organization Behavior mengemukakan bahwa di dalam konsep manajemen, motivasi berarti setiap usaha yang disadari untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, pengertian motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuatkan, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Jenis-jenis motivasi. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer atau motif dasar yang menunjukkan pada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga untuk ini digunakan istilah dorongan, baik itu dorongan fisiologis maupun dorongan umum. Motif sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Motivasi dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Atau dengan kata lain, motivasi ini berkenaan dengan kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar. Misalnya, guru memberikan hadiah, pujian, hukuman, memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapainya. Tidak menyalahkan pekerjaan atau jawaban peserta didik secara terbuka, sekalipun pekerjaan atau jawaban tersebut belum memuaskan. Menciptakan suasana belajar yang memberi kepuasan dan kesenangan pada peserta didik dan sebagainya. Tujuan dan fungsi motivasi.
Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang didasar untuk memengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Maka tujuan dari motivasi adalah menggerakkan, membangkitkan, menggugah perilaku seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan fungsi motivasi menurut Sadirman AM ada 3, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Cara guru meningkatkan motivasi belajar. Memberikan angka. Memberi angka dalam pembelajaran mempunyai arti penting bagi peserta didik. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar peserta didik. Banyak peserta didik hanya termotivasi belajar karena mengejar nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport supaya angkanya baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga peserta didik belajar hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan teman-temannya yang menginginkan angka baik. Namun demikian, semua itu harus diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru adalah bagaimana cara memberikan angka-angka yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para peserta didik sehingga tidak sekedar kognitif saja tetapi keterampilan dan efektifnya. Hadiah. Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan untuk gambar terbaik mungkin tidak akan menarik bagi peserta didik yang tidak memiliki bakat menggambar. Saingan atau kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar peserta didik. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dapat meningkatkan presentasi belajar peserta didik. Memang untuk persaingan ini banyak dimanfaatkan di dalam dunia industri atau perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar. Ego interfaiment menimbulkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Selanjutnya, memberi ulangan. Peserta didik akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan adanya ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi, tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering, misalnya setiap hari, karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas dalam hal ini. Guru juga harus terbuka, maksudnya kalau akan diadakan ulangan harus diberitahukan kepada peserta didik. Mengetahui hasil dengan mengetahui hasil pekerjaan. Apabila kalau terjadi kemajuan akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri peserta didik untuk terus belajar dengan suatu harapan hasil terus meningkat. Sedangkan pujian, apabila ada peserta didik yang sukses dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian-pujian. Ini adalah untuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat.
Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi. Sedangkan hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. Hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik memang ada motivasi untuk belajar sehingga tentu hasilnya akan lebih baik. Minat. Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. Motivasi muncul karena kebutuhan, begitu juga minat. Sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar ini akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Mengenai minat, itu antara lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 2. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 3. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan 4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. Terakhir, tujuan untuk diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diberi baik oleh peserta didik akan merupakan alat motivasi yang sangat penting, sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Hanya itu penyampaian dari kami, semoga bermanfaat. Saya, Siska Handayani, perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Ingat, unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.